Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Pak Palguna, tadi Anwar Usman mengaku sudah lama tahu bahwa dirinya menjadi objek politisasi dalam berbagai putusan MK, ada skenario untuk pembunuhan karakter, tapi dengan tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan yang terkait dengan perkara nomor 90, apakah Anwar Usman malah membuka celah untuk dirinya menjadi objek politisasi? Saya kalau soal pembunuhan karakter dan itu biarlah Mas Adi Prayitno yang mengomentari itu sama Pak Wi, Pak Supri ya. Saya strict pada soal hukumnya aja lah. Begini, kalau di putusan MK itu mengapa saya agak keras dalam soal sekarang ini, bahkan saya sampai ikut mau masuk menjadi salah satu hakim yang ikut melakukan eksaminasi terhadap putusan itu ya, karena memang ada banyak yang perlu dikritik gitu. Nah, sekarang persoalannya kan apakah dari bagian yang saya kritik secara hukum itu ya untuk putusan itu, apakah bagian yang saya kritik secara hukum itu adalah hasil intervensi dari luar atau tidak? Nah, itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas bagian itu memang secara hukum menurut saya harus dikritik. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Nah, kalau sekarang Pak Ketua misalnya atau Pak Profesor Anwar Usman mengatakan itu ada konspirasi dan sebagainya, ya tentu beliau mempunyai entah apa bukti atau indikasi atau apapun itu namanya yang saya tidak ketahui bagaimana itu yang sesungguhnya gitu ya. Tetapi yang kita pegang sekarang adalah putusan dari Majelis Kehormatan. Yang sekali lagi entah apa yang ditemukan dalam pemeriksaan yang secara tertutup itu khususnya, kalau yang terbuka kan kita sama-sama tahu kan. Kalau yang tertutup itu khususnya kan kita tidak tahu apa yang sesungguhnya ditemukan oleh Majelis Kehormatan sehingga tiba pada kesimpulan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu membuka peluang masuknya intervensi, kan itu kalau tidak salah ya kesimpulannya. Betul. Itu nah, kesimpulan lainnya juga Pak Palguna ini terkait dengan kesimpulan bahwa hakim terlapor ini tidak mundur dari pemeriksaan perkara 90. Nah, pertanyaan saya, supaya harusnya tidak menjadi objek politisasi, apakah sebetulnya sejak awal Anwar Usman harusnya mundur dari pemeriksaan perkara 90? Itu yang saya katakan. Dulu kan di berbagai kesempatan saya mengatakan begini, bahwa soal konflik kepentingan, kalau secara hukum memang masih dapat diperdebatkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman dalam beberapa kesempatan, dan saya agak setuju dalam soal itu, karena yang mengajukan permohonan, bahkan andai kata Gibran sendiri pun misalnya mengajukan permohonan, belum tentu kita dapat sebutkan itu sebagai ada konflik kepentingan, karena norma yang diuji itu adalah norma yang akan berlaku umum, walaupun yang mengajukan perorangan kita semua nanti akan kena gitu loh. Nah, tetapi begini, ketika terjadi kecurigaan, apalagi memang disangkut-pautkan, dan itu sudah menjadi diskusi yang luas di media massa, di masyarakat, bahwa diajukannya permohonan ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan Gibran, rencana pencalonan Gibran Raka Buming Raka pada waktu itu, dan itu kemudian akan mengganggu kepercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, maka menurut poin terakhir dari prinsip independensi di Sabta Karsa Utama itu, yaitu bahwa hakim konstitusi harus menunjukkan perilaku independence dalam memeriksa dan mengambil putusan, kira-kira begitu ya. Baik. Dan prinsip ketidakberpihakan, yaitu prinsip kedua dalam Sabta Karsa Utama.
yang menunjukkan bahwa kalau terdapat konflik kepentingan, seharusnya hakim yang bersangkutan harus mundur, kecuali kalau mengakibatkan tidak tercapainya quorum, baik quorum pengambilan, baik quorum Baik, persidangan Bapak maupun Bonang. pengambilan Oke. putusan, ya mestinya itu yang seharusnya dilakukan. Gitu. Itu yang seharusnya dilakukan. Itu kan tapi saya tidak sudah lama dilakukan. Ya. menyampaikan dia, sekarang penegasan saja lah. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita pindah dengan tanggapan dari Sekjen Partai Gerindra yang mengatakan bahwa sebetulnya banyak sekali upaya untuk pencegalan terhadap Gibran. Kita akan simak bersama pernyataannya. Sebelum pasangan ini menang, maka dilakukan upaya degradasi, depolitisasi. Semua cara dilakukan, semua tuduhan dilakukan, semua upaya dikerjakan. Maka bagi kami, setiap upaya yang menyerang, yang menuduh, yang mendiskreditkan, bahkan upaya mendepolitisasi pasangan Pak Prabowo Gibran menjadi hal yang justru menyemangati kita semua untuk memenangkan pasangan siapa. Baik, Mas Supriyansa, mengapa ada kecurigaan ini adalah praktik degradasi, praktik penjagalan terhadap Gibran? Jadi gini Mbak Sylvia, kalau kita mengamati dari semua pemberitaan ke pemberitaan, baik dari media elektronik, media massa lainnya, kan bisa kita menyaksikan. Misalnya Mahkamah Konstitusi diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Itu kan arahnya karena ada Mas Gibran menjadi calon. Kemudian ada informasi-informasi yang dikembangkan oleh orang-orang bahwa ini adalah konflik kepentingan yang mestinya Pak Anwar Usman tidak berada sebagai salah satu hakim di situ. Ini juga dihubungkan karena beliau dianggap sebagai pamannya Mas Gibran. Nah, dari kesemua rentetan ini, kami tentu beranggapan bahwa ada memang upaya-upaya itu untuk menjegal Mas Gibran untuk menjadi calon. Jangan ditampilkan itu bahwa tidak ada pemikiran itu. Pasti ada pemikiran itu. Dengan lahirnya putusan MK kemarin, maka itu memberikan gambaran kepada kita semuanya, kepada warga Indonesia, bahwa putusan MK tidak mencampuri dan tidak mengganggu putusan MK sebelumnya nomor 90 itu. Berarti Pak Prabowo dengan Mas Gibran tetap maju menjadi pasangan calon untuk Pilpres dan Wapres ini pada tahun 2024 nanti, dan itu sah secara hukum. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi hari ini adalah dengan masuknya berbagai macam gugatan, termasuk gugatan lagi ini permohonan perkara 141. Oke. Nah, saya setuju kalau perkara 141 ini jika kita memahami secara baik, Ya. maka kalau hari ini dijadikan sebagai pemeriksaan pendahuluan, maka saya sangat setuju kalau hasilnya daripada perkara 141 ini adalah untuk pemilu 2029 yang akan datang. Baik, oke. Tidak berlaku untuk di 2024 ini. Nah, kita berbicara secara alur hukumnya. Nah, saya mau menyampaikan begini bahwa kepada seluruh rakyat Indonesia, kami berterima kasih atas doanya. Bahwa dengan doanya masyarakat Indonesia, lahirlah sebuah keputusan MK ini, Baik. Mahkamah kemarin ini yang dipimpin oleh Pak Prof. Jimli Asidik, dengan keputusan yang sangat elegan ini, Oke, Pak sehingga Supriyansa. bisa kita melihat bahwa pasangan Prabowo Kita harus dengan jeda Gibran terlebih dahulu, Pak tetap Supriyansa. menjadi Nanti salah satu saya juga pasangan akan berikan capres. giliran kepada dua narasumber lain. Masih ada Mas Adi dan juga Mas Awi untuk menanggapi soal upaya penjegalan. Bahwa semua yang terjadi ini adalah upaya untuk menjegal Gibran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.